Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa Umat TV, alhamdulillah kita berada di Ramadan pertama tahun 1443 Hijriah dan 2022 Masehi. Kita semua bersyukur karena doa kita di bulan Rajab dan Sya'ban, alhamdulillah Allah berikan jalan untuk kita dipertemukan kembali, dan semoga di bulan ini menjadi bulan berkah, bulan berkualitas untuk melaksanakan ibadah. Bincang-bincang sehat, program Umat TV bekerja sama dengan Klinik Sehat dan WeHealth, dan juga termasuk komunitas Sabah Sehat yang diinisiasi oleh Dr. Agus Rahmadi. Alhamdulillah terus membersamai Anda di acara Bincang-Bincang Sehat yang dilakukan setiap hari Ahad. Biasanya di luar Ramadan itu jam 8.15 karena biasa isanya agak mundur, sampai jam 9 malam, jam 9.15. Untuk Ramadan ini insya Allah kita pindahkan waktunya di jam 13 sampai jam 14, kembali kepada jadwal dokter yang telah kita tetapkan. Jadi di pekan pertama itu ada Dr. Hasanul Arifin, alhamdulillah beliau ini yang pertama. Yang kedua Dr. Ziaul Haq, yang ketiga Prof. Dr. Penny Haju, ahli gizi dari Unhas, dan keempat adalah Dr. Agus Rahmadi, pekan keempat. Baiklah, kita sapa Dr. Hasanul yang alhamdulillah beliau udah standby di tempatnya di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar dok? Alhamdulillah bikhair, sehat walafiat. Ya marhaban ya Ramadan. Marhaban Ramadan. Ramadan mubarak. Ya alhamdulillah, ini dokter jadwal yang pertama ya membersamai pemirsa Umat TV, dan inilah bentuk satu kontribusi Umat TV ke para pemirsanya bahwa di masa pandemi ini insya Allah walaupun kesehatan memang menjadi urgen utama, tapi dengan adanya cara online ini bisa kita memberikan kesempatan kepada pemirsa sekalian untuk bisa menjadi solusi kesembuhan penyakit yang diderita. Baiklah, untuk siang hari ini tema kita pada hari ini yaitu mengenal nyeri kepala secara penanganan secara komprehensif dan Islami. Dr. Hasanul Arifin Master Cut dan spesialis SPN itu spesialis saraf dok ya? Ya, sekarang berubah namanya. Dulu namanya SPS dulu, spesialis saraf. Nah. Sekarang berubah dari kolegiumnya himpunan jadi spesialis neurologi. Oh iya. Biar samanya isinya biar keren aja mungkin. Ya istilah ya. Ya, jadi sekedar informasi pemirsa Umat TV, beliau adalah owner dari Klinik Sehat Wahidah Medan. Jadi bagi masyarakat yang ada di Medan, nggak usah terlalu jauh, beliau ada di Medan, silahkan menemui beliau di kliniknya. Nanti alamatnya akan disampaikan oleh beliau sendiri. Selain beliau sebagai owner Klinik Sehat Wahidah, beliau juga adalah seorang dosen neurologi dan divisi kedokteran Islam Fakultas Kedokteran UNSU. Selain itu beliau aktif di International Islamic Medicine Forum yang digagas oleh beberapa pakar-pakar yang insya Allah menyumbangkan ilmu dan skillnya dalam bidang kesehatan. Baiklah dok, untuk tidak membuang waktu kami persilakan dokter mungkin kita pada siang hari ini. Tafadhol dok. Baik, terima kasih Pak Anwar, terima kasih seluruh teman-teman dari Umat TV, para hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan salam kepada antum semua sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah masih hadirkan kita, dan Allah berikan kita kesempatan menikmati bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Maka marilah kita bersalawat bersama-sama pada baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, role model kita, yang kita jadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Kalau mau sehat gampang sebenarnya,
ikut saja, ittiba saja apa yang Rasulullah SAW praktekkan, lakukan. Ittiba kepada beliau, insya Allah sehat lahir dan batin kita akan peroleh. Maka pada kesempatan hari ini untuk mengisi daripada program-program Umat TV yang alhamdulillah ini luar biasa, Umat TV memberikan wadah kebaikan, syiar keislaman terutama dalam kedokteran Islam untuk disampaikan ke seluruh Indonesia. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, bisa bertegur sapa, bisa berbagi ilmu, dan saya diamanahkan oleh tim untuk membahas satu materi mengenai nyeri kepala. Jadi saya mohon izin sebelum kita diskusi, saya sedikit memaparkan bagaimana pemahaman kita tentang nyeri kepala itu dan bagaimana solusinya secara komprehensif dan dalam konsep keislaman. Saya mohon izin Pak Anwar, ya sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Mengenal nyeri kepala, ya. Jadi datang ya menjumpai dokter dengan keluhan ini, ya. Bahkan dari praktek dokter saraf ini menduduki peringkat pertama keluhan setelah nyeri pinggang, setelah keluhan stroke, ya. Jadi kita harus memahami dulu nih, apa sih nyeri kepala itu, jenis-jenisnya apa saja, dan bagaimana tata laksana secara komprehensif. Nah, pengertian nyeri kepala, jadi nyeri kepala itu sendiri adalah rasa nyeri atau rasa tidak mengenakkan pada seluruh daerah kepala, ya, dengan batas bawah dari dagu sampai ke area belakang kepala atau disebut sebagai area oksipital dan sebagian area tengkuk. Nah, ini yang disebut sebagai daerah yang bisa mengalami keluhan nyeri kepala. Jadi kalau ada nyeri kepala daerah leher bagian atas, itu masuk ke dalam area keluhan nyeri kepala, atau istilah medisnya namanya sefalgia, atau bahasa Inggrisnya headache. Kemudian dari prevalensi angka kejadian di Indonesia sendiri, nah ini dia, sefalgia 42% itu banyak datang ke praktek dokter di klinik, ya, dengan keluhan sefalgia tadi atau nyeri kepala. Keduanya nyeri pada sendi, stroke, LBP, gangguan tidur, epilepsi ini diteliti oleh guru saya, Profesor Dr. Hasan Stahrir, spesialis saraf konsultan, guru besar dari FKUSU. Ya, artinya ini pastinya banyak ini. Mungkin kita pernah mengalami nyeri kepala sendiri. Kadang dia sembuh sendiri. Ya. Nah, kita pahami dulu nih, bagaimana sih, apakah perlu dengan obat atau tidak? Ya, nanti kan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita bahas mengenai patologi nyeri kepala, maka di sini saya jelaskan sedikit nih struktur kepala, ya. Jadi kalau kita bahas dari kepala ya harus tahu nih struktur kepala itu seperti apa. Nah, kepala kita terdiri dari tengkorak, paling luar itu tengkorak kepala yang dilapisi oleh scalp, namanya itu kulit kepala. Masya Allah, subhanallah, Allah ciptakan kita punya kepala itu khas, ya, berada di atas. Itu dilapisi kulit, 5 lapis kulit, kemudian dilapisi lagi tengkorak kepala yang kuat, kemudian dilindungi lagi oleh di bawah lapisan di bawah tengkorak kepala itu ada 3 lapis selaput otak, dan di dalamnya adalah otak. Nah, otak inilah yang berperan penting terhadap fungsi luhur kita, fungsi aktivitas kita, fungsi kita berpikir, fungsi kita mengingat, fungsi bisa kita berinteraksi dengan Allah. Hari ini otak kita bekerja, asbab daripada kerja otak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan luar biasa. Kurang jelas suaranya, Dok. Kemudian, nah di luar kepala juga ada otot yang melapisi daripada tengkorak kepala. Nah, keterlibatan pada seluruh area bagian ini bisa menyebabkan nyeri, kecuali area otak. Nah, otak ini organ yang tidak ada reseptor nyerinya, tetapi dia bisa menyebabkan nyeri jika ada teregang selaput otaknya. Itu biasanya ada massa di otak, ya, atau lainnya. Makanya penting untuk mengetahui anatomi. Suara saya jelas, Pak Anwar? Jelas. Jelas ya? Jelas. Baik. Nah, jadi hampir 70% orang pernah mengalami nyeri kepala. Bahkan ya datang ke IGD itu dengan masalah serius, yaitu dengan keluhan nyeri kepala sekitar 5%. Nah, kebanyakan jenis nyeri kepala yang dialami oleh
kita ya, itu jenis kepala TTH namanya, atau tension type headache namanya. Tension type headache, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik. Nah, ini konsep kenapa sih bisa timbul nyeri kepala, dan kalau nyeri kepalanya itu menjalar ke area depan, area pelipis, atau area atas kepala itu di mana masalahnya. Nah, ini berbeda memang, tergantung pain sensitifnya. Jadi ada daerah yang memang sensitif terhadap nyeri. Kalau orang yang nyerinya menjalar ke area bagian depan, belakang, ini masalahnya di struktur bagian atas otak ya, atau dibatasi oleh tentorium cerebri. Mohon izin kalau ada bahasa-bahasa planet ya, saya mohon maaf ya. Nanti kita akan sederhanakan lagi ya. Kemudian nanti air struktur di bawah otak ya, itu terdiri daripada bagian otak kecil ya, daerah belakang kepala itu ada hubungan dengan pembuluh darah di daerah struktur pembuluh darah di bawah struktur tentorium cerebri ya. Jadi kalau sedikit saya balik kembali slide-nya. Nah, itu ada bagian otak kecil. Nah, mungkin ini saya tunjuk ya, otak kecil yang otak besar, yang besar ini warna kecoklatan ini. Nah, itu ada bagian yang membatasinya, namanya antara otak atas otak kecil, itu namanya tentorium cerebri. Nah, jadi sejarah tentorium itu adalah batang otak yang ini nih, yang ada tulisan brainstem. Ya. Baik. Nah, sumber nyeri itu di mana sih? Ada dua secara garis besar. Ya, Prof. Arsono mengatakan bahwa ada dua. Ada intrakranial di dalam otak itu sendiri, dalam kepala, ruang kepala sendiri. Ada masalahnya di pembuluh darah, atau selaput otak dura mater, atau pembuluh darah besar, atau pembuluh darah balik otak sinus venosus, atau masalah di saraf tepi. Masya Allah, Allah ciptakan kita punya saraf tepi, daerah kepala, saraf kranial. Kita hari ini saya bisa memandang Pak Anwar senyum, Pak Sapir juga senyum, ya. Kenapa? Karena ada interaksi antara otak dengan saraf tepi di daerah wajah. Nah, jadi saraf kranialis namanya ya. Kemudian di ekstrakranial di luar kepala itu keterlibatan dari organ mata, telinga, sinus ya. Sakit gigi pun bisa manifestasinya dari kepala ya. Kemudian masalah leher ya, tulang belakang, tulang leher ya, maaf, tulang leher bagian atas ya, itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Baik. Nah, penyebab timbulnya di kepala itu bisa karena ada satu traksi namanya, istilah pergeseran organ atau pembuluh darah, ya, atau traksi adanya satu pelebaran atau peradangan yang melibatkan pembuluh darah di dalam atau di luar kepala, atau adanya suatu perubahan tekanan di dalam otak. Nah, ini biasanya kasus tumor ya, tumor otak, ada masa terjadi peningkatan tekanan di otak, itu bisa menyebabkan nyeri kepala. Atau ada masalah di jaringan kulit kepala, otot ya di daerah sekitar kepala, masalah mata, hidung, telinga. Jadi banyak sekali sumber-sumber penyebab nyeri kepala. Jadi kita harus mengerti dulu sumbernya di mana. Nah, berapa tahun lalu karena COVID-19 ya, kasus nyeri kepala juga meningkat. Nah, ternyata ya terutama ini dialami oleh para medis ini, yang medis ya. Ternyata memang gara-gara sering pakai masker N95, ini terlalu ketat maskernya. Kemudian pakai lagi kacamata Google Eyes, itu menyebabkan nyeri kepala juga itu kalau lebih dari 60 menit. Main HP dengan posisi HP di bawah kepala, kepala menunduk, sehingga berat kepala ini akan dibebankan oleh otot-otot di daerah leher dan otot-otot di tulang-tulang leher, servikal. Nah, ini juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Nah, jadi saya dapat kasus juga ya. Saya cari penyebabnya, ternyata sering main HP dengan posisi seperti ini. Jadi kalau main HP jangan seperti posisinya, ya harus sejajar dengan kepala kita atau lebih tinggi daripada dada kita. Ya. Nah, selanjutnya guru saya Prof. Hasan mengatakan bahwa penyebab nyeri kepala banyak 87% karena stres. Nah, jadi stres juga ini ya, depresi, cari minyak makan nggak ada dijumpai ya kan. Langka, stres, ya akhirnya muncullah ya kadar serotonin tak stabil dalam otak sehingga muncul nyeri kepala. Bahkan di Medan nih penelitian guru saya 20% orang kalau nyeri kepala beli sendiri obat, 17% ke dukun. Ini juga ini kedukun apa ini ya? Nah, kalau dukunnya dijampi-jampi nanti bisa jatuh pada syirik ya. Jadi ini penting ya. Teman-teman sekalian ya, nggak selamanya nyeri kepala itu harus ke dukun ya.
kadang bisa sembuh sendiri bahkan. Kalau serius butuh ditangani oleh orang yang ahli. Nah, baik. Selanjutnya nih, singkat saja. Nyeri kepala itu ada dua. Ada nyeri kepala primer, ada nyeri kepala sekunder. Primer maksudnya dia berdiri sendiri. Ya, memang berasal daripada sistem di kepala sendiri. Kalau sekunder, dia ini ada penyerta dari penyakit lain. Nah, misalkan ada massa di otak, itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Ya. Atau infeksi pada selaput otak, itu menyebabkan nyeri kepala sekunder namanya. Nah, ini penting juga ya, ketika seorang itu datang ke praktek atau kita sendiri mengeluh nyeri kepala, maka kita harus bagi nih, ini masalah primer atau masalah sekunder. Kalau sekunder perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mendeteksi apa penyebabnya. Nah, ini yang paling sering akan saya bahas sedikit. Nyeri kepala primer, secara umum ada 4 jenis. Migrain, nah sering dengar mungkin ya migrain. Kemudian 2 tension type headache, ada nyeri kepala cluster dan ada nyeri kepala lain. Migrain yang mungkin populer, nyeri kepala sebelah kata orang, ya. Nah, tapi yang paling sering sebenarnya tension type headache yang paling sering. 90% kasusnya tension type headache atau TTH. Ya. Migrain biasanya keluhannya itu nih, ini ada gambar jenis dari sakit kepala. Kalau migrain biasa cenderung dia unilateral sebelah kepala, walaupun ada sifatnya bisa dua-duanya. Jadi nggak selamanya juga migrain sebelah kepala. Ya. Kalau dia tekanan atau tension type headache, itu sakitnya biasanya daerah seluruh kepala, daerah depan kepala atau daerah belakang. Dan khasnya seperti diikat. Nah, seperti berat diikat itu kepala itu ya. Itu nyeri kepala TTH namanya. Tension type headache yang paling sering tadi. Kalau migrain sakitnya berdenyut-denyut. Berdenyut-denyut sebelah kepala dan bertambah kalau kita misalkan kalau jalan atau naik tangga makin bertambah nggak nyeri kepalanya? Makin bertambah Pak Dokter. Kalau lihat cahaya, dengar suara tentu makin tambah nggak? Makin tambah. Itu khasnya migrain. Ya. Nah kalau sinus itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala, tapi khasnya dia ada nyeri pada daerah wajah, ya tulang pipi. Kalau cluster nih jarang kasusnya, tapi pernah ada sakitnya nih sangat tinggi ya, sangat tinggi fase-nya, derajat nyerinya, dan itu biasa daerah mata ya, sebelah ya. Nah, ini bentuk daripada nyeri kepala ya. Lihat ini serangan-serangannya migrain itu kadang dia naik, lah bagus normal, muncul lagi ya. Kalau tension terus-terusan tapi tidak terlalu tinggi ya tingkat nyeri kepalanya. Nah, ini migrain yang banyak sering orang alami juga ya. Multifaktor penyebabnya walaupun sampai saat ini belum jelas pastinya dan sering dijumpai pada usia dewasa muda. Nah, ini ada keterlibatan juga ini daerah di saraf tepi ya, nervus trigeminus. Ada saraf yang fungsinya untuk membuka menutup mulut, saraf yang fungsinya untuk menerima rangsangan raba pada daerah wajah ya. Itu nervus trigeminus namanya. Nah, ini bisa tereksitasi, itu bisa menyebabkan gejala migrain. Nah, juga migrain berhubungan dengan pembuluh darah. Nanti ini penting dalam konsep penanganannya. Pembuluh darah yang melebar di dalam otak, kemudian terjadi pelepasan anti peradangan sehingga merangsang timbulnya nyeri. Ya, jadi peradangan yang menyebabkan timbulnya nyeri akibat pelebaran pembuluh darah di otak. Nah, ini tadi sampaikan tadi nyeri kepala migrain khas, berat nyerinya sebelah kepala dan biasanya nyeri kepala migrain ini berlangsung kurang lebih sekitar 4 sampai 72 jam. Ya. Serangannya. Nah, kadang orang sakit migrain muncul gambar seperti ini di pandangannya. Sebelum serangan, dok, saya kok nengok kayak kunang-kunang, kayak silau-silau gitu. Baru setelah itu muncul nyeri kepala. Itu namanya aura. Ini juga ada pada jenis migrain tertentu. Nah, kalau tension type headache, dia lebih mengarah kepada masalah di otot. Iritasi saraf sekitar luar kepala, masalah regangan pada otot sekitar leher. Terkadang tension type headache ini ibarat bahasanya dimasas saja sudah bisa berkurang, dibekam saja sudah bisa berkurang, atau dia istirahat tidur dia bisa berkurang. Ya. Nah, penanganan nyeri kepala ini multi dimensi ya. Jangan selamanya pakai obat, walaupun terkadang perlu juga dengan obat-obatan yang kerja cepat. Tetapi pada kasus-kasus yang cukup lama kejadiannya, maka perlu kita perhatikan manajemen stres, relaksasi, bahkan akupunktur dimasukkan dalam terapi non farmakologi atau dengan masas juga termasuk. Nah, baik, ini kalau nyeri akut sama nyeri kronik ini harus kita deteksi. Kalau dia akut,
kita deteksi apakah memang ada kelainan saraf neurologi, ya. Kalau ada gejala neurologi itu nanti pemeriksaan berbeda dan itu menggambarkan penyebab yang berbeda. Apalagi yang kronik, ya. Kronik ini sering nih pada kasus yang tension yang primer, ya, dan migrain, ya. Itu sering, ya, udah diobati berapa sampai 3 bulan lebih tak selesai masalahnya. Ini memang harus dideteksi penyebabnya. Nah, baik, ini yang paling penting, ya. Nah, red flag maksudnya apa? Kalau nyeri kepala disertai demam, berat badan menurun, kemudian nyerinya hebat sekali, thunderclap nama istilahnya, ya. Kemudian nyeri kepala bertambah kalau dia mengedan, batuk, ya. Kemudian dia usia di atas 50 tahun, nyeri kepala sering muncul, ya. Dan ini baru pertama kejadiannya dan sifatnya makin lama makin berat. Nah, ini perlu diwaspadai. Jenis nyeri kepala yang gejalanya ada istilah SNOP ini. Nah, ini bisa jadi ada faktor lain, faktor sekunder, yang bukan nyeri kepala biasa. Ya, harus konsultasi kepada yang ahlinya. Nah, ini yang juga penting saya sampaikan, tata laksana secara umum. Nah, artinya dengan tanpa obat-obatan sebenarnya kalau bisa kita tata laksana secara umum ini sudah selesai, nggak perlu pakai obat. Karena obat sendiri pun ada efek sampingnya. Nah, pencetusnya kita hindari dengan apa? Perubahan pola tidur, makanan, stres, cahaya, perubahan cuaca, dan perubahan tempat kita tinggal. Ya, tempat yang tinggi juga bisa mencetuskan nyeri kepala. Nah, ada beberapa makanan yang mencetuskan nyeri kepala, terutama nyeri kepala migrain. Keju, coklat, ya, MSG ini paling banyak ini MSG ini, monosodium glutamat, makanan yang banyak kandungan zat pengawetnya di dalamnya, ya. Kafein, alkohol, apalagi ini 6 makanan yang mencetuskan nyeri kepala, terutama nyeri kepala tipe migrain. Ya, jadi penanganannya bisa dengan kalau sudah akut, sekarang butuh dengan obat-obatan kimia, tapi kalau kronik, lihat nanti ada faktor apa penyebabnya. Mungkin stres, ya, itu bisa diobati dengan non farmakolika. Nah, baik. Nah, kita lompat saja. Pengobatan alternatif, adakah tempatnya untuk nyeri kepala? Ternyata riset Von Peter mengatakan bahwa 86% penderita nyeri kepala itu berobat alternatif, pijat, ya, exercise, akupunktur. Bahkan dengan alternatif 60% penderita nyeri kepala bisa tertolong. Nah, disinilah solusi masuk pengobatan Islami, Tibbun Nabawi. Nah, dalam patokannya bagaimana mengurangi nyeri kepala. Sebenarnya kalau Tibbun Nabawi lebih mengarah kepada bagaimana mengurangi. Cari penyebabnya butuh mungkin teknologi yang lebih canggih yang bisa mendeteksi lebih pasti nih. Nah, jadi perlu kerjasama sinergi ini, ya. Jadi teman-teman yang di kedokteran, teman-teman yang di terapis, yang non medis misalkan lebih banyak mereka berkecimpung di pengobatan alternatif, ini kerjasama sebaiknya, ya. Baik. Nah, ini hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi pernah sendiri mengalami nyeri kepala. Bahkan beliau pernah mengikat kepala beliau. Ya, pada waktu sakit nyeri kepala, kemudian beliau pernah mengalami sakit kepala dan beliau hanya 1-2 hari berada di rumah dan itu sehat kembali, istirahat. Nah, ini mungkin salah satu masuk dalam stress management, dalam rehabilit medik, ya. Nah, dalam buku Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan bahwa untuk mengatasi sakit kepala itu bisa dengan membalutnya, mengikatnya. Ya. Nah, ternyata di Amerika sendiri mereka sudah menciptakan alat untuk mengikat kepala, yang mana alat bandes ini, ya, headband ini, dia bisa diatur suhunya, ada suhu dingin, ada suhu panas, ada diatur vibrasinya. Itu bisa mengurangi nyeri kepala. Sebelum, ya, mereka ciptakan, Rasulullah sudah mengamalkannya, ya. Nah, jadi nyeri kepala dengan metode headband, ya. Nah, ini orang Barat sudah buat ini, ya. Ice down ini apa namanya headband yang bisa mengatur dengan udara dingin, ya. Nah, ini penting nih, ya. Jadi perlulah sekali-kali kita coba, ya. Diikat sedikit kepala, ya. Tapi jangan terlalu ketat karena ada juga nyeri kepala akibat ikatan traksi daripada akibat ikatan di kepala, ya. Jadi harus sekedarnya saja. Ya. Baik. Nah, ini kita titik-titik nyeri di kepala, ya. Baik, karena saya waktunya terbatas, mungkin saya tidak banyak jelaskan. Nah, ternyata juga solusi bekam juga menjadi solusi untuk mengurangi gejala nyeri kepala. Nah,
Ini beberapa hadis, mohon izin saya tampilkan. Rasulullah SAW pernah berbekam di daerah kepalanya karena sakit yang dideritanya ketika sedang berihram. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Abu Dawud juga pernah tidak seorang pun ya yang mengeluhkan penyakit kepada Rasulullah pada kepalanya, melainkan beliau berkata berbekamlah. Nah, berbekamlah. Nah, jadi nyeri kepala ada erat kaitan dengan terbekam. Ya, Dr. Agus Rahmadi, guru kita bersama, ya dalam bukunya menulis bagaimana mekanisme bekam terhadap migrain. Ya. Ternyata 3 jalur, ada jalur saraf, jalur pembuluh darah, sama jalur sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem saraf bekam mempunyai efek untuk meregulasi serotonin, endorfin. Kemudian di jalur hematologi pembuluh darah, dia bisa mampu meningkatkan aliran darah, oksigenasi, menurunkan kekentalan darah, mengatur keseimbangan antikoagulan dengan koagulan. Sistem kekebalannya, dia mampu mengendalikan laju lintas kelenjar getah bening dan juga meningkatkan produk-produk kekebalan tubuh seperti interferon dan tumor necrotic factor. Ya. Nah, ini jurnal penelitian mengenai efikasi daripada bekam wet cupping, ini bekam basah, bekam dengan mengeluarkan darah, ya pada nyeri kepala tipe tension dan migrain. Ternyata dari jurnal ini, dari Amerika, penelitian orang Amerika dengan orang Iran, biasanya perang ini orang nih sekarang orang nih bersatu untuk meneliti bekam pula, ya kan gitu. Nah, 66% ya kasus nyeri kepala yang berat itu bisa berkurang ya dengan treatment wet cupping. Ya, ini juga ada penelitian bagaimana efek wet cupping untuk mengurangi nyeri pada pasien dengan migrain. Nah, ini penelitian di Saudi ya ternyata signifikan memperbaiki gejala nyeri kepala. Ya. Kemudian juga ada jurnal penelitian dari Turki yang meneliti bagaimana mengaplikasikan ya hijamah pada kasus nyeri kepala migrain. Nah, di sini katakan bahwa wet cupping terapi dapat mengurangi nyeri dan disabilitas pada pasien migrain. Di barat migrain ini urutan ke-19 penyebab terjadinya disabilitas. Apa maksud disabilitas? Gara-gara migrain ini orang tak bisa bekerja, tak bisa belajar, tak bisa sekolah. Jadi dengan wet cupping ini, dengan hijamah, penelitian dari Dr. Hani ya, Badriyah Hidayati, beliau anggota IMF juga nih. Ya, beliau sering memberikan presentasinya tentang bekam. Nah, beliau meneliti bekam sebagai alternatif terapi untuk nyeri. Nah, jadi hampir 80% pasien yang datang ke dokter ya itu mengeluhkan nyeri, dan ternyata pengetahuan tentang terapi bekam untuk nyeri penting diketahui untuk menyelesaikan permasalahan nyeri pada beberapa kasus ya, agar pasien juga memperoleh kepuasan. Nah, ini efek bekam terhadap nyeri ini dari jalur substansia P, dari jalur enkefalin, serotonin, saya tak jelaskan lebih detail. Mohon maaf ini kalau ada istilah yang berat-berat ya, beta endorfin ya. Jadi bekam juga mencetuskan di stimulus daripada hormon endorfin dan transmisi endorfin. Nah, titik-titiknya nih dari buku Dr. Ahmad Razak ya, bisa diambil daerah kepala, akhdain, daerah kahil ya, daerah alawarik ya, di daerah punggung ya. Nah, ini dia beberapa penelitian dari Sulaim Ersoy dari Turki, ini titik-titik. Ya, ini titik sunnah juga nih ya, daerah yang bisa diambil untuk mengurangi nyeri kepala. Jadi tidak mesti juga di kepala. Ya. Baik, jadi efektif bekam bagus ya sebagai solusi untuk mengurangi nyeri kepala, efektif, efisien, murah, ya. Kemudian tidak memiliki efek samping yang signifikan, bahkan memanfaatkan kekuatan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri, atau ya medicatrix laturae ya. Baik, kemudian tengah tempatnya ruqyah. Ruqyah dengan membaca ayat Quran, memohon kesembuhan melalui Al-Quran. Ini pernah suatu ketika sahabat Nabi Utsman bin Abil As nyeri dirasakan di tubuhnya semenjak masuk Islam, dan Nabi meletakkan tangannya dari tubuhnya yang sakit lalu membaca doa Bismillah, 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 a'udzu bi'izzillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Dibaca 7 kali. Nah, ini juga penting nih teman-teman kita semua, kalau nyeri kepala coba praktekkan. Ya, pegang daerah yang sakit atau ada saudara kita sakit, pegang daerah, amalkan yang pernah diamalkan Rasulullah SAW. Nah, ini juga mendatangkan ketenangan bagi pasien, stresnya berkurang,
kepercayaan dirinya meningkat, motivasi untuk berbuat meningkat. Ya. Bahkan nyeri kepala bisa pengaruh daripada sihir. Ya. Kemudian peran herbal ini saya ambil dari slide guru saya Dr. Agus. Ya. Ada peran Lawsonia inermis, ini inai, jahe, cabai, madu, jeruk lemon. Ya. Itu juga ada beberapa studi yang memaparkan bisa berperan sebagai anti nyeri. Nah, ini juga ada tulisan dari Gorgi dari Jerman, bagaimana peranan obat-obatan herbal yang sifatnya untuk mengurangi nyeri kepala. Salah satunya ternyata kalau kita lihat dari daftarnya adalah Lawsonia inermis, ya, dengan inai, dengan topikal, itu bisa mengurangi dengan nyeri kepala. Itulah yang bisa sampaikan. Mohon izin 20 menit lebih saya memaparkan tentang nyeri kepala. Paling tidak kita memahami bagaimana nyeri kepala, jenis-jenisnya, kemudian patofisiologinya sederhana, kemudian solusinya, dan solusi secara kedokteran Islam. Itu bisa kita pahami bersama. Itu mungkin Pak Anwar, presentasi saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 20 menit cukup memberikan kesan ya bahwa betul-betul kekuasaan yang Allah ciptakan buat kita di sekitaran otak saja ini cukup banyak memberikan pelajaran, dan beruntungnya orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari yang Allah berikan. Baiklah Dok, tidak membuang waktu, di Zoom ini ada 4 orang, dan sepertinya pertanyaan yang udah masuk ini sebelum acara berlangsung juga sudah mulai ada. Baiklah Dok, bagi pemirsa Umat TV, insya Allah yang agak telat masuk silahkan, tidak apa-apa, ada replaynya. Dan jangan lupa apabila ingin bergabung dengan konsultasi kesehatan dalam komunitas Sahabat Sehat, nanti bisa daftar di link yang akan kita berikan. Baiklah Dok, mungkin pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Ardi dari Medan. Singkat dan padat pertanyaannya. Silahkan Pak Ardi di link Zoom. Siap Dok, bentar Dok. Halo, udah jelas suara saya? Jelas. Jelas, Pak Ardi. Gini Dok, saya kan sujud tuh Dok, sujud. Kalau kenapa kok ketika sujud itu kepala saya nyeri kali Dok, gitu Dok. Jadi nggak kusuk sholatnya gara-gara kepala nyeri tadi Dok. Ketika sujud gitu Dok. Tapi ketika nggak sujud, nggak pening lagi. Ketika sujud aja Dok, pening gitu. Macam turun dia darah nih ke kepala gitu Dok. Ya, gitu aja Dok. Nyeri kepalanya daerah mana kalau boleh saya tahu? Sepanjang mana? Daerah yang di depan ini Dok. Depan yang kepala di atau belakang? Depan di kepala. Depan Dok. Iya Dok. Oke. Daerah wajah juga nyeri kadang? Kalau daerah wajah nggak pala Dok. Nggak ada sih. Ya, baik. Baik, makasih Pak Ardi. Langsung saja nih, Pak Anwar. Silakan. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Ardi Fadilah ya dari Medan. Ini beliau salah satu anggota perkumpulan Bekam Indonesia Sumut ya. Jadi nggak jauh-jauhnya kita ini dekat-dekat ya. Tapi pertanyaan menarik ini mengenai nyeri kepala yang muncul ketika beliau sedang sujud. Ya, tapi ketika tak sujud tak muncul nyeri kepalanya. Nah, ini kenapa pula ini ya? Apa penyebabnya? Apakah sujud yang salah atau memang ada penyakit tertentu? Memang pencetusnya bisa karena posisi sujud tadi. Jadi sujud ini posisi di mana kepala itu di bawah sumbu tulang belakang kita, prostration. Nah, posisi prostration ini cenderung sedikit meningkatkan tekanan di otak, ya, sedikit meningkatkan tekanan di otak. Nah, terutama daerah kepala, ya. Pembuluh darah lebih cenderung pengaruh terhadap gravitasi ke bagian kepala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita punya mekanisme autoregulasi di otak. Jadi pembuluh darah otak kita itu bisa mengatur tekanannya walaupun kita posisi kepala di bawah. Ya, itu namanya hukum Monro-Kelly.
Jadi jangan khawatir ketika kita sujud stroke, nah, karena tekanan tinggi di pembuluh darah, tidak, ya, karena kita punya mekanisme itu Allah ciptakan. Tetapi yang khasnya ini, ketika sujud, ini sering juga beberapa pasien saya dapatkan, ya. Nah, ketika saya agak terlungkup dok, atau sakit nih daerah kepala situran bagian depan, ini biasanya gejala sinusitis. Gejala sinusitis. Sinusitis tidak selamanya dia ada masalah di kadang dia muncul sering berbau di pernapasannya, atau terkadang tidak ada gejala, tapi sudah mengalami peradangan sinusnya. Itu juga bisa salah satu tanda sinusitis. Jadi saran saya Pak Ardi, nanti coba dideteksi lagi. Kalau mau untuk deteksi penyebabnya, bisa konsultasi kembali, pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya dokter akan masuk periksa daerah kan itu diketok itu. Kalau dia diketok tuh dengan alat itu dia nyeri, itu berarti ada perangsangan pada daerah sinus. Jadi sinus itu ada 4, ya. Daerah frontal, ya, sinus frontalis, ada daerah maksila, kemudian bagian dalamnya ada daerah ethmoidalis, ya, ada daerah sinus mandibularis, ya. Jadi 4 sinus ini di daerah frontal pun ada, daerah kening itu juga bisa jadi peradangan. Jadi saran saya sih deteksi lagi ke dokter. Kalau bisa dokter THT boleh silakan. Mungkin gejala ya. Tapi kalau ada massa di otak itu saya yakin enggak. Kecuali ada gejala misalkan sebelah badan kita lemah, lumpuh, ya. Bicara kita celat dengan kondisi nyeri kepala, ya. Nah, itu jangan dianggap nyeri kepala sepele, bisa jadi ada satu faktor intrakranial, ada masalah di otaknya. Tapi insya Allah Pak Ardi nggak ada gejala itu. Hanya posisi saja Pak Ardi, ya. Posisi ya dok. Ya. Kasih ya dok. Ya, sama-sama Pak. Saya kembalikan ke pertanyaannya. Ya, dok, ini ada sambil nunggu yang lain, kita bergilirkan aja ya. Penyebab nyeri kepala itu apa ya dok? Apakah setiap nyeri kepala itu berbahaya? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi apakah setiap nyeri kepala itu berbahaya? Nah, tergantung daripada gejala apa yang kita temukan. Jadi kalau ada kasus ya kan nyeri kepala itu datang ke dokter atau kita alami sifatnya akut, ya, akut, maka kita coba kenali dulu. Kalau nyerinya akut tidak ada gejala lain, misalkan tidak ada demam atau tidak ada kaku kuduk, ya, atau tidak ada gejala kelumpuhan salah satu sisi, bisa itu nyeri kepala yang primer, serangan akut. Tapi kalau ada gejala misalkan datang dengan kondisi demam, nyeri kepala, ditambah lagi ada gejala kaku kuduk, jadi kuduknya kaku. Jadi kalau dia baringkan, telentang, kemudian kita letakkan tangan kita di belakang kepalanya, kemudian kita bentuk sudut sekitar 45 derajat, itu nyeri, daerah leher atau kaku dia, nah itu bisa gejala mengarah kepada infeksi selaput otak. Kasus meninggal. Ada salah satu kelemahan salah satu tubuh, misalkan kok Bapak ini nyeri kepala, kok wajahnya kok agak merah sedikit ya sebelah kanan, atau sesisi tubuhnya itu lemah, lusuh, letoy, ya, tak bisa berjangkat gitu ya. Nah, bisa jadi ada masalah di dalam otak, bisa stroke, perdarahan atau tumor. Jadi kalau ada gejala seperti itu, nah ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Malah misalkan kasus tumor dibiarkan, makin lama tumor itu sifatnya makin membesar. Ya. Nah kemudian juga penting yang saya sampaikan tadi ada istilah SNOP tadi ya. SNOP itu atau red flag ya. Red flag ini gejala saya tampilkan coba ya, kalau boleh izin. Oh saya baca saja ya. Ada penurunan berat badan, ada demam, kemudian ada penurunan kesadaran setelah nyeri kepala, kemudian tiba-tiba nyeri kepalanya hebat dan makin lama makin berat, apalagi usia di atas 50 tahun atau usia di bawah 20 tahun, nyeri kepalanya pertama kali muncul. Nah, kemudian bertambah dengan posisi dia mengedan atau dia batuk, bertambah nyerinya. Nah, ini nyeri kepala bukan nyeri kepala biasa, harus deteksi secara dini apa penyebabnya. Kalau tidak, ini yang katakan bisa berbahaya, bisa komplikasi. Jadi nyeri kepalanya dibiarkan,
ternyata ada satu tumor yang berada di kepalanya yang sudah menekan ke sistem saraf, nggak bisa melihat, akhirnya akibat penekanan pada saraf matanya, ya tidak bisa makan, tidak bisa dia beraktivitas, lemah sesisi. Nah ini sudah komplikasi seperti ini agak repot ya, agak repot. Jadi itu tergantung dari gejala yang timbul ya Pak Anwar ya. Terima kasih dok jawabannya. Kita kasih kesempatan kembali peserta yang ada di Zoom karena ini mungkin prioritas. Yang kedua dari Ibu Dara, kembali lagi di Medan ini. Silakan Bu Dara aktifkan di unmute. Dara, silakan. Mungkin lagi nggak monitor. Kita pindah ke ini Ibu Sohaila. Ibu Sohaila, silakan Bu. Ibu punya giliran untuk bertanya ke dokter. Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari Kisaran dok. Oh, iya. Ini mau nanya dok, ada saudara kan kena kanker otak gitu kan, setelah dioperasi kemudian stroke, itu apa bisa dibekam dok? Kondisinya sekarang sadar atau gimana? Bisa sadar dok, sadar, cuman sehat, cuman itu dia nggak bisa jalan karena stroke sebelah itu di bagian badannya gitu. Awalnya stroke gimana Bu? Memang sudah ditegakkan oleh dokter? Setelah ini dok, setelah operasi sebulan kemudian baru nggak bisa jalan gitu. Oh, ada dievaluasi lebih lanjut Bu Soela ke dokternya? Kata dokternya ini kemungkinan stroke gitu nggak tahu dok, cuman katanya kan bulan depannya lagi 3 bulan mendatang baru operasi kepala lagi gitu dok, karena kan tempurungnya itu palsu gitu dok. Itu gimana solusinya dok? Terima kasih ya dok ya. Baik, terima kasih ya Bu Soela ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus tumor otak atau kanker otak yang dialami tadi sejauh teman dari Bu Sohaila, saudara Bu Sohaila tadi, memang kalau memang sifat tumor ini ya kalau dia masih kecil masih bisa ditolerir tubuh kita. Tapi kalau sudah melebihi besarnya, sudah menekan organ sekitar, mau nggak mau ya diangkat. Alhamdulillah setelah diangkat pasiennya sadar, tapi ada kelemahan sesisi. Apakah itu memang stroke atau tidak? Jadi bisa dua kemungkinan. Bisa dia stroke, memang dia agak ada bakat stroke-nya. Kebetulan setelah operasi, dia ada faktor risiko stroke, hipertensi, ada gula, DM, ada penyakit jantungnya, ada riwayat dia merokoknya, ya kebiasaan pola hidup tak sehat, itu berkontribusi terjadinya stroke, bisa saja terjadi stroke. Tapi khas stroke ini sifatnya dia tiba-tiba kejadiannya. Ingat, stroke ini sifatnya kelemahannya tiba-tiba. Baru ngomong-ngomong tiba-tiba langsung tak bisa jalan, sebelahnya lemah, lumpuh. Ini sangat berkemungkinan sekali stroke. Kalau tipe tumor itu sifatnya kelemahannya itu perlahan-lahan. Nah, jadi kelemahannya pelan-pelan, ya berangsur-angsur, lama-kelamaan makin lama makin berat, ya tidak cepat. Ya, jadi itu bisa membedakannya. Jadi bisa stroke bisa saja. Tapi untuk mendeteksi stroke tidaknya, memastikannya adalah dengan pemeriksaan neuroimaging. Ya diperiksa, oh ternyata stroke-nya ini karena perdarahan, oh stroke-nya ini mungkin karena ada infak atau akibat sumbatan pembuluh darah di otak. Itu bisa deteksi dengan standar dengan head scan. Ya. Bisa juga yang kedua bukan stroke atau memang gejala dari cancer tadi, tumornya tadi. Bisa karena squelnya. Jadi kalau otak ini kan diangkat nih, ada sisa-sisanya, ya daerahnya yang memang dokter juga terkadang memutuskan tidak diambil semuanya, karena kalau semua diambil nanti jaringan sehatnya ikut. Lebih bagus squelnya di sebagiannya masih ada yang tertinggal, daripada diambil semuanya nanti jaringannya rusak. Nah squelnya itu yang terkadang bisa menimbulkan satu gejala defisit neurologis seperti kejang. Ada kasus habis operasi tiba-tiba muncul kejangnya separuh badan. Nah, itu bisa akibat squelnya. Yang kedua bisa kelemahan. Muncul kelemahan, sesisi hemiparesis namanya. Ya.
bisa seperti itu. Jadi saya sarankan memang kembali lagi ke dokter yang pertama biar dievaluasi. Bisa jadi mungkin bukan stroke, memang squelnya, squel sisa-sisa daripada tumor itu sendiri seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dikonsultasikan kembali, Bu. Nah, apakah boleh dibekam atau tidak? Kalau misalkan kondisinya bagus, vital sign-nya, hemodinamiknya bagus, hemodinamik apa tuh? Tensinya bagus, nadinya bagus, tidak sesak, ya. Kemudian apa namanya? Tidak demam, dan kontraindikasi bekam yang absolut itu tidak ada samanya, ya. Sama beliau, boleh saja. Ya. Apalagi pasca tumor, ya, boleh saja. Tapi ingat, tumor sendiri dalam apa namanya, kajian apakah boleh tidak, ada mana tidak boleh, kontraindikasi. Apalagi tumornya, daerah tumornya dibekam. Ini tidak boleh. Kalau guru kita mengatakan malah memicu nanti perkembangan tumornya. Kalau titik jauh boleh. Maksudnya tumor tapi di daerah jauh, titik-titik sunnah daerah belakang, silakan. Target kita untuk meningkatkan imunitasnya. Ya. Baik, seperti itu Bu. Soalnya tergantung keadaannya. Ya. Tapi saya rasa kerjasama dengan dokter sarafnya, bedah sarafnya yang telah mengoperasi sebelumnya, lihat kondisinya, ya. Mungkin dievaluasi kembali lah apakah memang stroke atau tidak. Kalau stroke kesempatan perlu dikasih obat, kalau tidak ya tinggal evaluasi aja ya gejala sisa tumornya itu. Ya. Ya. Terima kasih Dok atas jawabannya Ibu Sehela, makasih atas pertanyaannya. Jangan bosan-bosan terus insya Allah membersama Umat TV. Nanti kalau misalnya untuk berkelanjutan nanti bisa masuk ke komunitas Sahabat Sehat dan insya Allah akan ada solusi-solusi penanganan lebih lanjut dengan dokter yang bersangkutan. Berikutnya mungkin ada sambungannya Bro dengan berkaitan dengan kesembuhan atau solusi kesembuhan penyakit. Nih, bagaimana solusi dalam konsep Tibun Nabawi untuk nyeri kepala kronis? Mungkin bisa diperkuat lagi Dok dengan jawaban yang disampaikan tadi yang pertanyaan dari Ibu Sohela. Ya, terima kasih Pak Anwar pertanyaannya yang mengenai nyeri kepala kronis. Kapan dikatakan dia kronis ya? Jadi kronis itu kalau nyeri kepala yang dialaminya lebih dari 3 bulan, lebih daripada 3 bulan, atau nyeri kepalanya serangannya lebih dari 15 hari dalam sebulan. Nah, ini dikatakan nyeri kepala yang sifatnya itu kronik. Nah, kalau sudah kronik, memang ini yang cukup merepotkan. Terkadang dokter pun memberikan obat berhati-hati karena obat-obat sendiri pun bisa menyebabkan overuse. Penggunaan obat bisa menyebabkan nyeri kepala, ya. Medical overuse headache namanya. Jadi memang harus betul-betul dideteksi. Nah, apakah ada tempatnya saat nyeri kepala kronik ini Tibun Nabawi? Kalau dalam perspektif yang saya baca, saya pahami, ada tempatnya. Karena pada kasus-kasus nyeri kepala yang kronik ini biasanya pasiennya ini udah mulai motivasinya rendah, ya, kemudian udah mulai psikologinya terganggu, ya, udah mulai depresi, ya dia nyeri kepala, memikirkan nyeri kepalanya belum selesai pun nyeri kepala bertambah-tambah terus, ya. Jadi ketika masuk pengobatan Tibun Nabawi dengan konsep yang holistik, komprehensif, nah ini sangat membantu sekali. Pertama, ketika datang ke pasien harus motivasi pasien. Ya, katakan, sinilah dakwah kita sebagai seorang terapis, ya, tenaga kesehatan, orang yang berperan untuk menyehatkan pasien, memberikan jalan kesembuhan pasien melalui asbabnya ilmu yang kita pelajari, Allah turunkan kesembuhan. Maka yakinkan bahwa pada pasien, kami serius menangani daripada nyeri kepalanya Anda. Kemudian yakinlah bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ini konsep yang penting. Dokter obat tidak bisa menyembuhkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan membangkitkan motivasi pasiennya. Dan dokter pun lebih pede ya menanganinya ya. Nah, kita hanya usaha, Allah yang nanti akan memberikan kesembuhannya. Nah, kemudian usahanya apa? Tetap bukan kita berpasrah diri. Sunnah juga kita berobat. Obat itu menjalankan sunnah. Nah, Nabi pun kalau sakit berobat, bukan beliau. Nah, tempatnya apa? Nah, salah satunya yang dalam ruang lingkup Tibun Nabawi adalah penanganan secara hijamah pembekaman. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana efek hijamah terhadap pengurangan nyeri kepala. Beberapa jurnal sudah saya tampilkan dan beberapa hadis saya sudah tampilkan. Bisa mengamalkan bekam tadi.
dengan berbekam sebulan 2 kali, ya sebulan boleh 2 kali per 2 minggu atau sebulan sekali cocok, lebih bagus, tidak terlalu sering juga tergantung kondisi pasiennya. Nah kemudian terapi doa diajarkan kepada pasien ketika minum obat, baca doa ini, ya ketika sakit pegang daerah yang sakit baca doa ini. Tampilkan apa kita pemahaman kita tentang Tibbun Nabawi, terapkan kepada pasien, terutama yang nyeri kepala kronik. Jadi insya Allah ini menjadi jalan kesembuhan daripada pasien-pasien atau saudara kita yang mengalami nyeri kepala yang kronik. Tetapi tetap pada kaidahnya cari tahu ini apa sebab penyakit kronik ini. Karena penyakit nyeri kepala yang kronik ini banyak penyebabnya. Ya, masalah sinusnya seperti masalah apa dicegah sejak dini. Jadi pendekatannya sangat komprehensif dengan Tibbun Nabawi. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya Pak Anwar. Kita kasih kesempatan ke peserta yang ada di Zoom untuk bertanya langsung. Ibu Darah di Medan gimana? Udah nyambung? Silakan Ibu punya kesempatan bertanya singkat dan padat. Ibu Darah. Oh ya, kayaknya lagi nggak nyambung ini. Kembali ke Ibu Ninin. Ibu Ninin silahkan Bu. Nama lengkap dan lokasinya di mana? Silahkan Ibu punya kesempatan bertanya. Silahkan. Ibu. Oh iya. Kesempatan untuk bertanya langsung ke dokter, sebut nama lengkap dan di mana lokasinya. Oke, mungkin lagi ada aktivitasnya, nggak apa-apa Dok. Kita jawab ada pertanyaan yang sudah masuk ini. Kembali kepada tema kita pada siang hari ini. Berkaitan dengan nyeri kepala. Yang berikutnya, yang ketiga, nah banyak pasien yang konsumsi obat jangka panjang untuk penyakit nyeri kepala. Apakah ini berbahaya, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Anwar dari para pemirsa. Jadi obat-obatan nyeri kepala ini kebanyakan memang mengkonsumsi obat-obatan kimia. Obat-obatan konvensional, misalkan obat anti nyeri ya golongan NSAID namanya ya, non steroid anti-inflammatory drugs ya, atau obat-obatan analgetik. Nah, pada kasus nyeri hebat dengan derajat nyeri paling yang berat itu kan memang ada tempatnya pemberiannya. Tapi ingat kalau pemberian jangka panjang, nah ini yang side effect-nya yang perlu kita waspadai. Misalkan obat-obatan nyeri hampir mayoritas obat-obatan anti nyeri ini mampu memberikan efek gejala gangguan gastrointestinal. Jadi perdarahan pada daerah pencernaan. Jadi baru makan 2 minggu obat nyeri kepala, Dok ini sudah mulai nyeri ulu hati saya, Dok. Buahnya mual, muntah saja. Ya, rasa penuh di daerah perut saya. Nah, ini gejala-gejala awal nih, gangguan gastrointestinal. Nah, kalau beratnya adalah perdarahan pada saluran cerna. Ciri-cirinya buang air besarnya warnanya hitam ya, seperti warna rambut itu kan. Nah, itu ditambah lagi nyeri pada ulu hatinya ya, daerah pencernaannya juga nyeri. Nah, ini banyak kasusnya karena efek samping obat-obatan anti nyeri. Makanya perlu dikontrol pengobatannya oleh tenaga medis untuk obat-obatan yang sifatnya yang kimiawi. Kita bisa dengan obat-obatan alami kok, ya kan, nyeri kepala. Walaupun memang pada beberapa studi untuk kasus nyeri kepala memang kebanyakan obatnya topikal, ya. Jadi seperti yang diamalkan Rasulullah itu, Rasulullah menyakit kepala, kemudian ditabur Rasulullah dengan inai. Nah, inai ini sifatnya Lawsonia, apa tadi istilahnya Lawsonia ya. Saya kalau nama ilmiah apa ini coba lupa ya. Lawsonia ya, inermis, ini inai. Jadi inai ini sifatnya kalau dalam ilmu kedokteran ilmu apa namanya alternatif ya, ilmu timur, kedokteran timur itu ya sifatnya dingin. Nah, dingin ini lebih
mendinginkan sifatnya. Jadi kalau nyeri itu dengan paparan dingin, tapi dinginnya bukan dingin es ya, dengan dingin yang lembut lah bahasa kita istilahnya ya, bahasa Indonesia. Dinginnya itu seperti sayur. Kalau sayur masuk kulkas, dikeluarkan sayurnya, ditempelkan tubuh, dinginnya seperti itulah. Dinginnya sayur dalam kulkas. Nah, itu juga bisa mengurangi nyeri. Bisa mengurangi nyeri. Jadi pernah ditempelkan, diikat Rasulullah, ditaruh dengan inai, itu bisa mengurangi nyeri. Ya. Atau dengan herbal cabai merah atau kapsikum. Nah, cabai ini mengandung kapsaisin. Nah, banyak digunakan topikal pada kasus nyeri lutut, ya, osteoartritis itu salep koyok cabai itu bisa ada tempatnya. Atau pakai ya cabai nanti dihaluskan, kemudian ditempel di daerah yang nyeri itu dibalut. Itu juga bisa. Ya, ada efek kapsaikumnya itu bisa menghambat timbulnya nyeri, ya. Atau herbal yang sifatnya untuk memperbaiki mood, ya kan. Nah, juga jahe gitu ya. Jahe juga memberikan kenyamanan pada daerah pencernaan. Jeruk lemon yang saya tampilkan tadi, citrus. Ini ada beberapa jurnal, citrus ini dipakai bukan dimakan. Ternyata pada kasus orang-orang mau melahirkan, nyeri pada melahirkan, itu dikasih aromaterapi dengan jeruk lemon. Nah, jeruk lemon dijadikan aromaterapi itu bisa mengurangi derajat nyeri. Jadi banyak komponen-komponen yang bisa modalitas yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri. Bahkan kita kalau rajin senyum saja itu bisa buat berkurang nyeri. Kenapa senyum? Itu bisa mencetuskan hormon endorfin. Tambah lagi bekam. Nah, bekam tadi efeknya secara zatnya bisa memicu endorfin, denorfin istilahnya, itu zat anti nyeri. Tambah lagi masas, itu kita masas kulit pasien sebelum bekam, ataupun kita masas saja, itu ternyata di permukaan kulit itu ada keratinosit. Keratinosit itu dia juga bisa menghasilkan endorfin, ya, hormon untuk anti nyeri juga, kenyamanan, moodnya diperbaiki. Nah, seperti itu. Jadi jangan nggak selama dengan obat-obatan, karena obat-obatan efek samping banyak, bisa dengan pengobatan komplementer alternatif, ya, atau kedokteran integratif medicine, ya. Seperti itu ya, mungkin Pak Anwar. Maaf kepanjangan jelaskan, ini semangat saya nih kalau Umat TV ini. Ini ada, kita berikan giliran kesempatan pertanyaan yang dari link YouTube Umat TV. Pemirsa yang ada di Zoom ya silahkan juga saksikan di Umat TV, dan jangan lupa ya subscribe dan berikan komentar yang positif berkaitan dengan program-program kesehatan Umat TV. Dari Wahyuni, Dian, mengapa kalau bangun tidur terasa pusing, Dok? Apakah benar karena kelamaan tidur? Terima kasih. Ya, bisa kelamaan tidur ya. Itu bisa. Jadi kalau kita tidur, apalagi tidurnya posisinya itu kurang baik ya, posisinya salah, nggak sesuai posisi yang sebenarnya ya, itu juga bisa buat gangguan vertigo ya. Jadi bisa terjadi, atau memang dia ada bakat memang hipotensi atau tensi darahnya cenderung 90-an ya, itu kalau bangun tidur itu cenderung muncul gejala pusing ya, atau dari posisi duduk ke berdiri itu juga bisa buat pusing ya, oyong itu bisa. Jadi kalau masalah tidur, memang aturlah posisi kita. Tidur yang terbaik itu adalah dengan posisi miring sebelah kanan ya. Karena Rasulullah pun juga mempraktikkannya. Kalau kita miring sebelah kanan, jantung kita sebelah kiri itu tidak tertekan, dan juga lebih cenderung jantung itu akan lebih baik dalam hal untuk memompanya, walaupun tidak secara langsung ya, karena tidak tertekan dia. Kemudian posisi kepala juga lebih cenderung akan jatuh ke bawah, sehingga aliran darah juga akan lebih optimal. Ditambah lagi dengan posisi tersebut itu lebih nyaman. Dan sunnah Nabi SAW, walaupun Nabi pernah miring ke kiri, saya tanya beberapa ulama kita miring ke kiri, tapi beliau awalnya dengan miring sebelah kanan. Atau beliau juga pernah tidur dengan posisi telentang ya, dengan adab-adabnya ya. Jadi coba amalkan itu, insya Allah. Dan waktu tidur juga jangan lama kelamaan ya. Normalnya kita tidur sekitar 6-7 jam ya, itu normalnya. Itu pun dihitung dari tidur siang. Kalau bisa ada tidur siang ya. Banyak faktor menyebabkan kita bangun tidur tuh. Oh ya, bisa karena kelelahan yang berlebihan juga bisa ya. Jadi deteksi dulu lah apa sebabnya. Tapi coba dulu amalkan adab tidur, insya Allah nanti akan datang
kesembuhan lah, yang biasa tadi bangun tidur oyong ini nggak segar langsung ya, seperti itu. Afwan nih kalau ada yang kurang, mohon maaf. Ini Pak Anwar ada juga di Zoom ini, saya baca nih pesan Zoom ya. Ya, Ibu Dara nih, Ibu Dara dari Medan. Ibu Dara tadi dipanggil. Iya. Saya nggak ada rutin minum obat, paling herbal seperti kapsul habatus sauda dan apa nih daun kelor ya. Gimana dok nih berkaitan dengan konsumsi herbalnya? Saya nggak ada rutin. Maksudnya apa nih? Saya nggak ada rutin minum obat. Maksudnya Bu Daranya mengalami nyeri kepala mungkin ya. Nyeri kepala. Oh, ini ada pertanyaan kita nih di atas Pak. Jadi saya itu katanya, tadi ya saya buka Zoom. Saya itu kalau lagi kumat asam lambung, sakitnya tuh sampai ke kepala, terutama sebelah kiri. Terkadang pegel sampai pundak dan tangan. Saya nggak ada rutin minum obat, paling herbal seperti kapsul habat dan kelor. Baik ya. Jadi begini, keluhan gangguan pencernaan asam lambung dengan sakit dengan kepala organ otak itu ada hubungan, ada jalurnya memang. Jadi kalau masalah di lambung itu juga bisa bermanifestasi juga nyeri kepala. Tergantung penyebabnya, faktor-faktor penyebabnya ya. Kalau dia nyeri kepala juga bisa bermanifestasi ke pencernaan. Apalagi orang nyeri kepala sering makan obat-obatan yang tidak terkontrol, obat anti nyeri, bahkan mengganggu stabilitas pencernaan. Pelindung pencernaan itu akan terganggu sehingga muncul iritasi. Maka pada kasus Bu Dara ini memang perlu deteksi lebih lanjut. Tapi kalau dari karakter nyeri kepalanya sebelah kiri terus, ya, kemudian ditambah lagi nyeri kepala itu tipenya berdenyut Bu Dara. Nah, ini ada berdenyut-denyut sebelah kiri, dan Ibu itu kalau aktivitas ketika nyeri kepala itu misalnya jalan atau naik tangga makin bertambah nyeri kepalanya dan tidak berkurang dengan istirahat. Nah, ini bisa jadi gejala migrain. Migrain ya, migrain. Ditambah lagi daerah punggal, daerah pundak sama tangannya itu pegel. Pegel itu bisa jadi masalah di otot. Ya, mungkin bisa dipegang daerah pundaknya, kalau ditekan daerah pundak itu sakit, itu bisa jadi ototnya mungkin lagi spasme, lagi kaku. Nah, ini harus direlaksasi ototnya ya. Bisa diawali masas, boleh masas secara ringan saja ya, jangan sampai terlalu berlebihan. Nah, kemudian Ibu mengamalkan kapsul habat dan kelor. Nah, jadi begini, habatus sauda itu sifatnya herbalnya panas, dan dia pada kasus orang-orang yang memiliki gangguan gastrointestinal terkadang tidak cocok. Saya pernah memberikan habat pada orang yang memang ada pakai dispepsia, tipe like ulcer, sehingga pencernaannya, perutnya itu terasa penuh ya dan panas. Nah, saya berhentikan habatnya, alhamdulillah gejala berkurang. Jadi mungkin habatnya ini bisa dikurangi ya kan. Nah, jadi enggak semuanya kita gunakan habat, tergantung kondisi-kondisinya, indikasinya. Ya, habat memang pada kasus-kasus tertentu pada iritasi pencernaan dia tidak cocok. Tapi pada kasus-kasus yang tidak masalah pencernaan dia cocok untuk autoimun ya, untuk memperbaiki. Saya buat satu tulisan mengenai efek habatus sauda terhadap fungsi otak ya. Ternyata ada faktornya untuk meningkatkan kognitif otak ya dalam jangka panjang. Juga memperbaiki regenerasi sel pankreas ya. Itu bagus ya, multiple efek dia. Tapi pada kasus tertentu dia hati-hati. Nah, kalau daun kelor saya belum baca secara detail ya, dan kelornya apakah memang ada untuk nyeri kepala, untuk pencernaan. Walaupun daun kelor ini vitamin A-nya sangat tinggi ya, kemudian sifatnya daun kelor ini sangat bagus untuk kasus degeneratif. Ya, misalkan kasus DM, gula ya, kasus hipertensi ya, itu juga bisa berperan. Ada beberapa jurnal yang saya baca. Moringa nama istilahnya. Kalau daun kelor itu moringa. Jadi coba Bu Dara nanti dideteksi lagi, mungkin habatnya bisa dikurangi dan bisa konsultasi lagi lah ke dokter biar diperiksa langsung ya. Ya. Terima kasih Dok atas jawabannya. Kembali ke Ibu Ninin ya, lagi-lagi dari Medan ini Dok. Alhamdulillah kita lihat pemirsa Medan ini udah mulai antusias nih dengan program, narasumber dari Medan juga. Dan jangan lepas ya, artinya dari Medan
Umat TV ada narasumber dari Makassar, Prof. Eni Haju, terus Dr. Agus Rahmadi dari Jakarta. Insya Allah tetap membersamai kita di program Bincang-Bincang Sehat. Mungkin Dok, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri acara kita nih, dan kita prioritaskan mereka yang berada di Zoom karena mungkin berkaitan dengan bahasan kita pada siang hari ini. Dari Ibu tadi ya, Ibu Ninin. Iya, Ibu Ninin dari Medan. Ketika hamil usia 30 pekan, qadarullah gigi gerahan sebelah kanan sakit dan menyebabkan sakit kepala sebelah kanan dan area wajah hingga bukan sebelah saja. Kalau ke dokter gigi belum dibolehkan, bagaimana mengatasinya, Dok? Syukran atas penjelasannya. Dari Ninin di Medan. Iya. Ini menarik ya. Ini dengan kondisi hamil usia 30 minggu dengan masalah gigi sebelah kanan yang sakit. Nah, saya menariknya ini kenapa tidak dibolehkan. Nah, ini mungkin perlu penjelasannya kenapa belum dibolehkan ke dokter gigi. Sebenarnya orang hamil itu memang harus rutin cek ke dokter gigi, ya. Karena masalah gigi pun bisa nanti masalah nanti proses melahirkannya terganggu, ya. Jadi tetap konsul ke dokter gigi, saran saya juga ke dokter kandungan tetap. Nah, pada kasus masalah trigeminal neuralgia, itu biasa kanannya itu nyeri hebat, nyerinya itu seperti kesetrum listrik, ya, dan disangkakan sakit gigi, ternyata giginya nggak apa-apa. Rupanya masalahnya di trigeminal neuralgia, ada satu masalah inflamasi peradangan pada saraf wajah, saraf kelima itu, namanya trigeminus. Nah, itu sakitnya hebat seperti kesetrum listrik. Ya, bahkan kalau sikat gigi, ngunyah itu sakit. Nah, itu bisa jadi bukan giginya, tetapi di trigeminal neuralgia atau memang masalah gigi. Jadi kalau dokter gigi tengok giginya apakah ada berlubang atau ada masalah proses infeksi nanah di gigi, itu bisa deteksi. Tapi tak boleh difoto. Nah, kalau ke dokter gigi suruhnya foto ini, foto wajah, foto gigi, itu saya yakin pun dokter gigi tak mengizinkan karena kita lagi hamil, seperti itu. Nah, mungkin bisa Bu Ninin ke dokter Bu Ninin nggak bolehnya, saya rasa perlu jadi catatan ya. Menurut saya boleh, harus dicek ya secara berkala bahkan pada pasien-pasien yang hamil, ya. Ya, mungkin itu jawabannya. Terima kasih, Dok. Sebelum kita akhiri, mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan perkenalan bagi pasien yang ada di sekitaran Medan dan di Sumatera Utara dengan berkunjung ke dokter ini di klinik sehat Wahidah, Dok. Itu lokasinya di mana dan apa saja layanan-layanan yang dibuka di klinik sehat Wahidah. Silakan, Dok. Terima kasih Pak Anwar memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk memberikan berbagi ilmu dan diminta pula ini menjelaskan di mana praktek, ya. Jadi saya sebenarnya masih baru, ya. Ini bergabung di Umat TV ini pun alhamdulillah masih baru juga, ya. Dan ini perdana saya bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan saya diamanahkan untuk mengelola satu klinik. Sebenarnya klinik Sehat Wahidah ini apanya dari Dr. Agus juga, ini semangatnya dari Dr. Agus nih. Nah, dari Dr. Agus lah yang awalnya mempelopori klinik ini bertumbuh, ya. Dari klinik yang konvensional sekarang bergerak di klinik yang mengintegrasikan antara pengobatan tibun nabawi dengan pengobatan medis yang ada sekarang ini, medis konvensional. Jadi memang tidak kita pisahkan antara yang tibun nabawi dengan medis konvensional. Nah, sebenarnya saya belum praktik di Rumah Sehat Wahidah, tapi kalaupun ingin berkunjung sana, kita sudah ada tim-tim dokternya yang alhamdulillah Masya Allah sangat berkomitmen untuk belajar tibun nabawi. Kalau boleh saya sharekan sedikit ya Pak, ya. Nah, ya. Ini sedikit klinik Sehat Wahidah yang ada di Medan, mungkin toko buah syariah. Nah, kita pelayanan tetap standar klinik yang ada, namun di sini kita coba mengkolaborasi dengan keislaman. Ada persalinan syar'i, ya. Ada di sini ruqyah syariah, ada juga bekam, ya, bekam sunnah, ya.
Nah, ini bisa datang di daerah Setiabudi, ada nomor teleponnya. Nah, silakan yang ingin berkunjung, tafadhol. Untuk praktek spesialis saraf yang saya geluti, memang saat ini ada 3 kota saya praktek dari Sumatera Utara, daerah Binjai, Binjai ini baru kemarin bergabung ya. Jadi izin nih karena Pak Anwar suruh saya nampilkan saya tampilkan ya. Nah, sebenarnya bukan mau promosi diri ya, ingin bersilaturahim, tafadhol silakan ya. Ini daerah Binjai, kemudian di daerah ini daerah teman-teman dari Langkat ya, daerah Tanjung Pura. Nah, ini kebetulan saya praktik di sana Senin, Rabu, Kamis, ada jamnya, ya silakan datang konsultasi. Kemudian di sini insya Allah di Medan, insya Allah saya hadir di rumah sakit Mitra Medika Premier. Ini salah satu rumah sakit insya Allah jadi rumah sakit yang berstandar syariah. Jadi belum ada memang di Medan rumah sakit yang terstandar syariah. Nah, ini rumah sakit Mitra Medika berkomitmen menjalankan standar itu dan baru buka kemarin, insya Allah dalam bulan depan, 1 bulan ke depan saya diamanatkan untuk praktik di rumah sakit Mitra Medika ini. Dan juga di sini ada juga pelayanan Tibun Nabawi, Poli Tibun Nabawinya. Mungkin ini bisa saya jelaskan ringkas. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi kayak promosi diri ya. Tapi ini juga dari Umat TV ingin saya juga menampilkan ya, supaya bisa saling silaturahim di antara kita. Ya, itu Pak Anwar. Ya. Saya kembalikan Pak Anwar. Syukran Dok nih atas jawaban yang disampaikan oleh pemirsa Umat TV, baik yang ada di Zoom, terus pertanyaan yang masuk sebelum acara kita berlangsung, dan ada juga di kolom komentar YouTube Umat TV. Dan juga perkenalan awal buat para pemirsa Umat TV yang ada di Sumatera Utara dan juga mungkin dari sisi pemaparan di awal. Ini kan tadi presentasi ya, Ya. ini